Analisis mendalam. Pengakuan Dr. Camelia Kamel terkait kisah asmara dan badai hukum Amar Zoni. Di tengah pusaran kasus hukum yang kembali menjerat aktor Amar Zoni, sebuah pengakuan mengejutkan datang dari sosok yang selama ini berada di luar radar publik, Dr. Camelia Kamel. Diperkenalkan sebagai orang terdekat Amar Zoni, kehadirannya dalam sebuah program wicara langsung memicu spekulasi. Para pembawa acara yang mengaku sebagai kawan Amar membuka percakapan dengan nada prihatin, bahkan menyebut bahwa mereka bersama Irfan Hakim baru saja berupaya mengunjungi sang aktor. Upaya itu gagal total menandakan betapa ketatnya isolasi Amar saat ini. Tadinya mau mencoba untuk bertemu, tapi karena masih lewatin assessment dan lain-lain, ujar salah satu pembawa acara, mengindikasikan Amar Zoni berada dalam proses peninjauan intensif. Tanpa membuang waktu untuk basa-basi, pertanyaan paling krusial pun dilontarkan secara langsung kepada Dr. Camelia. Benar pacarnya Amar Zoni? Dengan ketenangan yang terukur, Dr. Camelia Kamel mengakhiri semua desas-desus. Iya, jawabnya singkat dan tegas. Konfirmasi ini sontak menjadi sorotan utama, mengingat Amar Zoni tengah menghadapi stigma negatif berlapis akibat kasus narkotika yang berulang. Pengakuan Dr. Camelia ini bukan sekedar konfirmasi romansa, tetapi juga sebuah deklarasi keberpihakan di saat sang aktor berada di titik terendah dalam hidupnya. Sebuah sinyal bahwa Amar tidak sendirian menghadapi proses hukum berat yang kini membawanya ke Nusa Kambangan. Kisah cinta antara Amar Zoni dan Dr. Camelia Kamel terungkap memiliki latar yang sangat tidak biasa, jauh dari gemerlap dunia hiburan. Romansa mereka tidak berawal dari pertemuan glamor, melainkan bersemi di dalam tembok rumah tahanan atau rutan Salemba. Dr. Camelia membeberkan secara rinci kronologi awal perkenalan mereka. Sebenarnya awalnya cuma bisnis doang sama Adit, kan gitu. Terus dikenalin sama Bang Amar. Pertemuan itu murni profesional, diinisiasi oleh rekan bisnisnya Adit yang mengajaknya ke rutan Salemba untuk bertemu Amar Zoni. Tujuannya adalah untuk mendiskusikan ide-ide bisnis. Siapa tangka di balik statusnya sebagai tahanan, Amar Zoni justru menunjukkan produktivitas intelektual yang tinggi. Bang Amar tuh sering ngasih ide-ide gitulah buat bisnis. Intensitas pertemuan dan diskusi bisnis inilah yang perlahan mengubah arah hubungan mereka. Dari sekedar mitra diskusi, frekuensi interaksi yang tinggi menumbuhkan kedekatan emosional. Karena sering diskusikan sama Bang Amar, ya jadi lama-lama deket, tumbuh rasa cinta, akunya. Dr. Camelia menegaskan bahwa perasaan itu tumbuh secara alami dan di luar rencana. Awalnya sih emang nggak niat ke situ, cuman ya itu proses lah ya dari Tuhan. Ujarnya menggambarkan takdir yang mempertemukan mereka dalam situasi yang paling tidak terduga. Di tengah citra publik Amar Zoni yang terlanjur tercoreng akibat kasus penyalahgunaan narkotika yang berulang sering disebut jatuh ke lubang yang sama, Dr. Camelia Kamel memberikan sebuah perspektif personal yang kontras. Sebagai orang yang kini mengenalnya secara mendalam, ia membela karakter asli sang kekasih. Baik banget dia sebenarnya, tegas Dr. Camelia. Ia bersikukuh bahwa persepsi negatif masyarakat tidak mencerminkan inti pribadi Amar Zoni. Menurut analisisnya, akar permasalahan Amar bukanlah pada karakternya, melainkan pada faktor eksternal yang destruktif. Cuman salah tempat aja dia, sama salah pergaulan menurut aku, ujarnya. Dr. Camelia mengidentifikasi kelemahan fatal Amar Zoni, ketidakmampuan untuk bersikap tegas dalam lingkaran sosialnya. Ia menggambarkan Amar sebagai sosok yang terlalu mudah mengiyakan ajakan teman tanpa memiliki filter yang kuat untuk membedakan mana pengaruh baik dan mana yang buruk. Terlalu mengiyakan teman mana yang baik, mana yang enggak, iya aja gitu, paparnya. Dalam pandangannya, Amar Zoni kekurangan ketegasan yang krusial. Kadang juga kita harus semakin kita dewasa tuh kita harus semakin bisa tegas. Nah dia nggak bisa itu tuh. Kesaksian ini melukiskan potret Amar Zoni bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai individu baik hati yang naif dan tersesat akibat toksisitas lingkungan pergaulannya. Menjawab pertanyaan publik mengenai kasus Amar Zoni yang berulang kali terjerat narkotika, Dr. Camelia Kamel menawarkan pandangan yang menolak stigma. Ia meyakini bahwa kondisi Amar bukanlah kejahatan murni, melainkan sebuah penyakit yang membutuhkan penyembuhan. Kalau menurut aku dia tuh bisa sembuh kok dari itu, ujarnya penuh keyakinan. Ia mengklaim telah mendengar langsung cerita Amar mengenai alasan dibalik keterjatuhannya yang berulang. Bagi Camelia, Amar Zoni adalah seorang penjalahguna narkotika, sebuah status yang menurutnya juga dikonfirmasi oleh putusan hakim di kasus ketiga. Dia sakit sebenarnya, kan? Tegasnya.
Berdasarkan status tersebut, Dr. Camelia berpendapat bahwa jalur yang seharusnya ditempuh Amar adalah rehabilitasi medis, bukan pemenjaraan yang lebih berat. Jadi emang harusnya direhab, katanya. Keyakinan akan potensi kesembuhan ini menjadi dasar mengapa ia tetap bertahan dan membela sang aktor. Ia melihat Amar sebagai pasien yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai kriminal yang harus dimusuhi. Pandangan ini menjadi kontras tajam dengan langkah hukum terbaru yang justru memindahkan Amar ke Nusa Kambangan, sebuah lembaga pemasyarakatan dengan keamanan super maksimum yang identik dengan narapidana kelas kakap, sebuah langkah yang jauh dari konsep rehabilitasi. Kisah cinta yang baru mulai tumbuh itu kini menghadapi ujian terberat. Dr. Camelia Kamel mengungkapkan bahwa ia dan Amar Zoni mengalami syok berat akibat perkembangan kasus terbaru. Menurutnya, Amar Zoni seharusnya dijadwalkan bebas murni pada Januari 2026. Mereka bahkan telah mengurus pembebasan bersyarat atau PB dengan harapan bisa lebih cepat menghirup udara bebas. Niatnya Januari ini kan 2026, dia sudah mau bebas kan gitu ngurus PB, ungkap Camelia. Namun semua rencana itu buyar seketika. Munculnya kasus baru ini yang dituduhkan terjadi di dalam rutan menjadi pukulan telak yang membatalkan segalanya. Sempat syok karena dipikirnya nggak akan diperpanjang, ujarnya. Situasi menjadi jauh lebih buruk dari yang dibayangkan. Dr. Camelia membeberkan konsekuensi paling fatal dari kasus baru ini. Seluruh remisi atau pengurangan masa hukuman yang telah dikumpulkan Amar Zoni hangus. Ia malah harusnya Desember bebas kalau remisinya itu dipenuhi. Ternyata kan nggak ada remisi kan, gara-gara kasus ini dihilangkan semua remisinya. Kehilangan remisi ini secara otomatis meriset ulang seluruh kalkulasi hukuman, memaksa Amar Zoni untuk menghadapi proses hukum dari titik nol lagi, dengan ancaman hukuman yang kini berpotensi jauh lebih panjang dan berat. Perkembangan paling drastis dan mengkhawatirkan dalam kasus Amar Zoni adalah pemindahannya ke Lapas Nusa Kambangan. Lembaga pemasyarakatan di pulau terpencil itu dikenal memiliki reputasi sebagai penjara dengan keamanan super maksimum, diperuntukkan bagi narapidana kelas berat, termasuk teroris dan gembong narkoba. Pemindahan ini sontak memicu spekulasi terliar. Dr. Camelia Kamel menyinggung rumor yang menjadi dasar pemindahan tersebut. Katanya memang sudah menjadi penyebar, ujarnya, merujuk pada tuduhan bahwa Amar Zoni telah naik kelas dari sekedar pengguna menjadi pengedar atau bahkan pengepul di dalam tahanan. Tuduhan inilah yang diduga menjadi justifikasi aparat untuk mengirimnya ke Nusa Kambangan. Para pembawa acara pun ikut memberikan konteks, menjelaskan bahwa Nusa Kambangan memiliki berbagai tingkatan lapas. Ada lapas dengan pengawasan ringan bagi napi yang akan bebas, di mana mereka bisa beternak dan bersosialisasi. Namun, ada pula lapas dengan pengawasan paling ketat yang diduga kini ditempati Amar. Itu hukuman yang paling ketat itu yang sedang menjalin asesmen dan lain-lain, ujar pembawa acara. Amar Zoni kini berada dalam status asesmen di tempat paling terisolasi di Indonesia. Sebuah kenyataan pahit yang berbanding terbalik dengan keyakinan Dr. Camelia bahwa Amar adalah penyalahguna yang seharusnya direhabilitasi. Menghadapi rumor berat yang menuduh Amar Zoni sebagai pengedar, Dr. Camelia Kamel tidak tinggal diam. Ia melancarkan bantahan keras dan tampil sebagai pembela terdepan sang kekasih. Dengan nada tegas, Camelia menepis semua tuduhan tersebut. Nggak ada pengedar, nggak ada apa sih yang dibilangin pengepul gitu, nggak ada. Nggak ada sama sekali, sergahnya. Keberaniannya membantah didasari oleh klaim bahwa dirinya mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi. Menurutnya, Amar Zoni telah menceritakan seluruh kronologi kejadian kepadanya. Maaf ya, saat itu emang Bang Amar cerita sama aku. Aku tahu kejadian yang sebenarnya, ungkapnya. Dr. Camelia juga mengutip klarifikasi resmi dari pihak berwenang yang menurutnya telah membantah isu tersebut. Tapi kan Pak Dirjanya udah klarifikasi, katanya bukan, kumpul-kumpul doang, tambahnya. Bagi Camelia, Amar Zoni adalah korban dari situasi yang dibesar-besarkan. Pembelaannya ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya terikat secara emosional, tetapi juga secara aktif terlibat dalam mengawal kasus ini. Ia bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik tuduhan berat yang kini menjadi alasan pemindahan Amar ke Nusa Kambangan. Lebih jauh, Dr. Camelia Kamel membeberkan apa yang ia sebut sebagai banyak kejanggalan dalam proses hukum yang menjerat Amar Zoni saat ini. Ia mempertanyakan mengapa kekasihnya harus dipindahkan ke Nusa Kambangan padahal proses sidangnya sendiri baru berjalan 2 kali. Kejanggalan terbesar menurutnya terletak pada substansi kasus itu sendiri.
Dr. Camelia mengklaim bahwa kasus yang kini menjerat Amarzoni bukanlah kasus baru, melainkan insiden lama yang terjadi pada Januari 2025 yang ia kira sudah selesai. Sebenarnya itu udah lama kejadiannya, Januari 2025, ungkapnya. Ia menceritakan bahwa pada saat itu, Amarzoni sudah diperiksa dan di BAP. Menurutku udah selesai gitu kan? Terus yang dia diperiksa di BAP udah, jelasnya. Mereka mengira masalah tersebut telah tuntas hingga tiba-tiba pada bulan Oktober, kasus itu diungkit kembali dan dilimpahkan ke kejaksaan. Tiba-tiba pas Oktober itu dibawa kejaksaan. Jadi kita juga bingung. Dr. Camelia bahkan mengklaim dirinya terlibat langsung dalam penyelesaian masalah tersebut pada Januari 2025. Saya pun yang ngadep ke kepala karutan untuk menyelesaikan masalah ini. Akunya. Klaim ini menyiratkan adanya dugaan bahwa Amarzoni tengah tersandung proses hukum yang tidak transparan. Dalam perjuangannya mendampingi Amarzoni, Dr. Camelia Camel ternyata tidak sendirian. Ia mendapat dukungan penuh dari keluarganya yang ia gambarkan memiliki latar belakang religius yang kuat. Kebetulan keluarga aku kan emang keluarga dari pesantren ya, ujarnya. Latar belakang ini menurutnya membuat keluarganya tidak mudah menghakimi masa lalu Amarzoni. Jadi, dia nggak menilai kok baik buruknya, itu kan semua di mata Allah ya. Lanjutnya, alih-alih melarang, keluarganya justru memberikan restu untuk membela Amar selama Camelia yakin akan kebenarannya. Kalau emang ngerasa dia benar ya kamu bela kalau dia benar. Bentuk dukungan itu tidak hanya moral, tetapi juga spiritual. Dr. Camelia mengkonfirmasi bahwa ia secara khusus menitipkan doa kepada orang tuanya yang sedang melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Iya, aku nitip doa. Benar ya, nitip doa biar semuanya kasus ini jadi terang benderang. Katanya, baginya langkah ini adalah bentuk ikhtiar terakhir setelah merasa buntu dengan proses hukum di dunia. Biar kan udah nggak bisa berharap juga pada manusia aku sekarang. Udah berharapnya sama yang di atas aja. Perjuangan spiritual ini menjadi lapisan lain dari kompleksitas kasus Amarzoni, menunjukkan adanya upaya pencarian keadilan melalui jalur ilahiyah. Dr. Camelia Camel menutup wawancara dengan memberikan gambaran pilu mengenai kondisi terkini Amarzoni di dalam lapas Nusa Kambangan. Sejak dipindahkan, komunikasi antara mereka terputus total. Nggak bisa komunikasi, keluhnya. Ia menjelaskan bahwa prosedur di sana sangat ketat, diperparah dengan kondisi geografis yang menyulitkan sinyal. Pengetatannya ketat, dan signal pun susah banget. Kontak terakhir mereka terjadi di kejaksaan, tepat sebelum Amarzoni dipindahkan. Kini satu-satunya saluran informasi adalah melalui penasehat hukum atau PH, Amar, yang diizinkan berkomunikasi untuk persiapan sidang. Melalui pengacara itulah Dr. Camelia mendapatkan kabar yang memilukan mengenai kondisi fisik sang kekasih. Oh, itu dari PH, katanya, menjelaskan sumber informasinya. Pengacara tersebut melaporkan bahwa Amarzoni sangat menderita di dalam selnya. PH-nya Bang Amar telepon, terus kalau Bang Amar bilang tuh kakinya kebas karena selnya itu kecil. Ungkap Camelia. Kondisi sel yang sempit itu sangat kontras dengan postur tubuh Amarzoni yang tinggi dan besar. Dia kan tinggi besar kan orangnya? Laporan ini memberikan gambaran nyata mengenai penderitaan fisik yang dialami Amarzoni di balik reputasi angker Nusa Kambangan, menambah urgensi perjuangan hukum yang tengah mereka hadapi.